Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau mulai WWF kita. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau lebih lagi hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kita di dalam ibadah WWF kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami. Kami mau semuanya menyenangkan hati Tuhan, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu sangat baik dalam hidup kami. Engkau, Tuhan Yesus, berikan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah penyembahan dan pujian kami saat ini boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sangat indah bagi kami. Engkau sungguh indah, Engkau sangat indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Terima kasih Tuhan. Dia cinta daku. Amin. Dan ampuniku. Yes. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku. Amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Amin. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia mulia, Dia agung, Dia agung. Dia cinta daku. Sungguh besar cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawa-Mu, bahkan rela berikan nyawa
memuliakan Engkau, memuliakan Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Pujian, hormat, pujian, kuasa Yesus, Raja, Raja dalam hidupku Engkau Tuhan Yesus. Bagi yang mulia, kami angkat tangan kami Tuhan saat ini. Ku angkat tanganmu, Yes, lebih lagi. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami lebih lagi mau cinta Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Kau yang berkuasa atas kami, Kau yang bertata atas kami Tuhan. Kau Tuhan berikan semuanya bagi kami, supaya kami beroleh hidup Tuhan, beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena-Mu Tuhan Yesus. Kau yang hadir dalam hidup kami, Kau yang lahir bagi kami, Kau yang memberi terang atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, Anak Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Oh, di atas segala terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Oh, biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan menyenangkan Engkau. Karena kami itu Tuhan, kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan bagi kami. Engkau hadir bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Lebih lagi Kau layakkan kami, Kau kuduskan, Kau sucikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua karena Engkau saja Tuhan Yesus. Kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
hadirat-Mu. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan, kami percaya Kau hadir bagi kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas itu mengalir, memenuhi ruangan ini, bahkan memenuhi setiap hati kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Semoga Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kami kuat Tuhan. Hadirat-Mu itu Tuhan memberi kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami. Begitu besarnya melimpahnya anugerah-Mu bagi kami Bapa. Semuanya bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tapi karena Engkau saja yang memberikan anugerah itu bagi kami. Bahkan anugerah yang sangat melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih Bapa. Kami boleh melewati semuanya bersama-Mu Bapa. Bahkan Kau sediakan anugerah yang melimpah bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang, terima kasih Bapa, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Bapa yang Kau sediakan bagi kami. Kami boleh melewati semua bersama-Mu Bapa. Amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya karena Engkau saja. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang sungguh-sungguh menyediakan anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami boleh megahkan suara Engkau Tuhan. Bahkan melalui persekutuan kami, oh Tuhan, saat ini kami boleh lebih lagi Tuhan, peka mendengar akan suara-Mu ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara lebih lagi melalui firman Tuhan yang sebentar kami mau dengar. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh, oh Tuhan, menjadi benih yang bertumbuh subur, bahkan menghasilkan buah, dan buah yang bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami buka telinga kami, oh Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan Engkau berfirman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau siap memberkati kami semuanya. Dan kami buka hati kami untuk firman Tuhan, untuk berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Judul renungan firman Tuhan, waktu yang Tuhan taruh dalam hati kami yang menyampaikan dengan firman Tuhan malam hari ini berjudul Hidup penuh dengan kasih karunia. Boleh sama-sama katakan, hidup penuh dengan kasih karunia. Puji Tuhan. Kita mau buka langsung Alkitab kita, bacaan kita di dalam Yohanes, Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. Saya mau bacakan untuk saudara semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Firman yang sudah sering kita renungkan, tapi biarlah kita diberkati firman Tuhan malam hari ini. Dari ayat ini dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu saat ini yang akan kita peringati, yaitu bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan, yaitu hari Natal ya. Bagaimana kita memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Semuanya itu saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, bagaimana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini, saudara kasih Tuhan, adalah karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kenapa dikatakan anugerah atau kasih karunia? Karena yang namanya anugerah dan kasih karunia adalah sesuatu yang harusnya kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan layakkan. Tapi Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Dan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita, Tuhan anugerahkan. Dan Yesus lahir ke dunia oleh karena kasih karunia yang harusnya kita tidak layak. Tetapi Tuhan layakkan kita menerima kasih karunia itu. Ya saudara ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kelahiran Tuhan Yesus
dunia ini, dan Natal adalah wujud kasih karunia Allah dan anugerah Allah dalam hidup kita. Dan selanjutnya, kalau kita menerima kasih karunia itu dan anugerah itu, maka dengan otomatis, saudara ya, kehidupan kita juga akan diwarnai dengan anugerah, diwarnai dengan kasih karunia. Oleh sebab itu, kita rindu Natal ini kita terima yang namanya kasih karunia itu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan diwarnai dengan kasih karunia demi kasih karunia dan anugerah demi anugerah yang menjadikan hidup ini yang harusnya tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang harusnya tidak bisa akan menjadi bisa. Mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat tokoh Alkitab yang mana di dalam hidupnya penuh dengan kasih karunia. Kita baca langsung. Siapa itu? Kita baca di dalam Injil Lukas ya. Pasal 1 ayat 26 sampai 30. Ya. Saya membacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh," ini garis bawahi, "kasih karunia di hadapan Allah." Ya. Tokoh yang mendapatkan kasih karunia yang kita mau pelajari yaitu Maria ya. Dikatakan di ayat yang ke-30 tadi, "Jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria mendapatkan kasih karunia yang dari Allah. Kita lihat ketika kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan Maria, Maria menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Kalau kita lihat, Maria itu sebelum dia mendapatkan kasih karunia, dia itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Mungkin dia hanya perempuan muda, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dari desa. Tetapi ketika kasih karunia itu mulai bekerja di dalam kehidupan Maria, saudara yang kasih Tuhan, saudara lihat, Maria menjadi seorang yang melahirkan bayi Yesus. Dia menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Wah. Bahkan dia yang biasa-biasa saja akhirnya menjadi luar biasa. Bahkan banyak orang yang terus merenungkan kisah dari Maria ini. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dan bahkan sampai nanti kisah ini akan terus diingat. Dan bahkan setiap tahun, setiap Natal, kisah ini selalu direnungkan. Kisah tentang Maria, dia menjadi luar biasa. Karena apa? Karena kasih karunia itu bekerja dalam hidupnya. Kita rindu ya, saudara kasih Tuhan, di Natal ini. Natal ini adalah penuh kasih karunia. Yesus adalah sumber kasih karunia. Sebab itu, biarlah kita juga dipenuhi dengan kasih karunia, anugerah demi anugerah. Sehingga hidup kita akan Tuhan angkat, akan Tuhan pakai luar biasa. Selanjutnya Maria itu waktu di dalam perjalanannya juga ketika dia
sudah melahirkan Tuhan Yesus, bagaimana Maria itu harus pergi karena ada Herodes yang sedang mencari anak di bawah 2 tahun untuk dibunuh. Maria harus pergi, mungkin dengan tidak membawa apa-apa. Tapi ketika kasih karunia itu mulai bekerja, Tuhan cukupkan kebutuhannya. Dengan apa? Ketika Tuhan Yesus lahir, ada orang Majus datang, ya kan, membawa emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan Maria dan Yusuf. Karena apa? Tuhan cukupkan. Karena apa? Tuhan mungkin beri kelimpahan. Semuanya oleh karena kasih karunia itu bekerja di dalam hidupnya. Dan juga akhirnya dia lolos. Ketika Herodes mencari bayi yang di bawah 2 tahun, Maria lolos. Bayi Yesus lolos. Semuanya masih oleh karena kasih karunia yang bekerja dalam hidupnya. Jadi ketika kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita, wah, kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Yang gak mungkin akan menjadi mungkin. Yang tidak bisa akan menjadi bisa. Segala penyakit mungkin yang tidak ada obatnya, karena kasih karunia Tuhan bisa sembuhkan. Masalah yang sudah rumit dalam keluarga mungkin Tuhan bisa selesaikan. Ada kasih karunia. Pekerjaan kita kan Tuhan pakai secara luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam gereja kita. Semua oleh karena kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan selanjutnya kita akan pelajari apa yang dilakukan Maria ketika dan untuk supaya kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupannya, ya. Yang pertama, saya catat di sini. Terima sumber kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Baca dalam Lukas 1 ayat 38. Saya mau bacakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan malaikat itu terjadi dalam kehidupannya. Apa perkataan malaikat itu? Tuhan Yesus akan lahir dari rahim Maria. Artinya dia menerima Tuhan Yesus, sumber kasih karunia itu dalam hidupnya. Karena dia katakan, aku cuma hamba. Terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang adalah sumber kasih karunia. Maka kasih karunia itu akan mengalir dalam hidup kita. Maria terima itu. Terima Tuhan Yesus itu. Terima Yesus yang lahir itu. Menyebabkan kasih karunia demi kasih karunia terjadi dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama, dan ini sangat penting. Harus terima Tuhan Yesus dulu, lahir dalam kehidupan kita. Karena di luar Tuhan Yesus gak ada kasih karunia. Hanya di dalam Yesus lah ada kasih karunia. Oleh sebab itu poin yang pertama itu sangat penting. Terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Lahir sungguh-sungguh dalam hidup kita. Tidak hanya kita tahu Tuhan Yesus itu Juru Selamat, tapi benar-benar menjadi Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Yang dia adalah sumber kasih karunia. Maka saya percaya kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah akan Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena di luar Tuhan Yesus gak ada kasih karunia. Hanya di dalam Yesus,
Ini saat kita terima Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kasih karunia. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yaitu saya catat di sini, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Coba kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Saya mau bacakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus yang akan membuat kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita. Yang harusnya tidak mungkin akan menjadi mungkin oleh karena pimpinan Roh Kudus. Seperti Maria ketika dia harus mengandung, padahal dia adalah seorang perawan dan harus mengandung. Itu rasanya gak mungkin, memang gak mungkin. Tapi yang membuat mungkin adalah Roh Kudus. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita mau kasih karunia yang gak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, kita jadi mujizat demi mujizat dalam hidup kita, terobosan demi terobosan dalam hidup kita, pemulihan demi pemulihan. Yang membuat kasih karunia itu bekerja adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita mau rindu terus setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memimpin dalam jalan kebenaran Tuhan, yang membuat kita akan berbeda dengan dunia. Karena dunia penuh kegelapan, penuh dosa, Roh Kudus akan membawa kekudusan dalam hidup kita. Dan ketika kita di dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya kasih karunia demi kasih karunia, pemulihan demi pemulihan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia akan bekerja dalam hidup kita ketika kita terus hidup bersama Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus itu juga membuat kita itu tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, artinya kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus, benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita sudah nggak bisa, hanya Roh Kudus yang bisa menuntun. Tuhan yang menuntun. Sehingga yang tidak bisa bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Biarlah malam hari ini satu pesan Tuhan, hidup penuh dengan kasih karunia. Tahun 2020 ini, akhir tahun ini, kita akan mengawali nantinya tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Corona masih tinggi. Tetapi yang membedakan kita dengan dunia ini adalah kasih karunia. Yang pertama, supaya kasih karunia bekerja dalam hidup kita, kita terima, kita sambut Yesus yang adalah juru selamat itu, yang saat ini akan kita rayakan lahir sungguh-sungguh dalam hati kita. Karena dia adalah sumber kasih karunia. Di luar Yesus gak ada kasih karunia. Dan kita hidup terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, melewati hari demi hari dengan pimpinan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan kasih karunia dalam hidupnya bukan berarti gak ada masalah, saudara ya. Maria, dia adalah orang yang dikasih karunia, diberi kasih karunia oleh Tuhan. Tetapi hidupnya apa? Jauh dari masalah. Tidak, sama. Masalahnya tetap terjadi dalam hidupnya. Ia tetap dikejar-kejar Herodes. Harus berlari, harus pergi. Mungkin dia harus kekurangan makanan karena dia tidak membawa apa-apa. Tetapi kasih karunia itulah yang membuat dia dipulihkan, dia diberkati. Dia dijagai, dia dilindungi. Hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Karena ada kasih karunia dalam hidup kita. Saat ini 2020, nanti 2021, mungkin masalah yang sama juga terjadi bagi kita dengan dunia. Tapi yang membedakan adalah kasih karunia itu ada dalam hidup kita. Karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kasih karunia itu akan mengaliri hidup kita. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin, yang tidak bisa akan jadi bisa. Dan sembuhkan yang sakit, dan pulihkan dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Semuanya oleh kasih karunia bekerja dalam hidup kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan.
Itu renungan kita malam hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, saatnya kita mau sekarang masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau sambut Yesus saudara ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah sumber kasih karunia, Dia adalah sumber anugerah itu. Kita mau terima Tuhan Yesus, kita mau sambut Tuhan Yesus sebagai Raja yang berkuasa dalam hidup kita, sehingga kasih karunia itu akan terus bekerja aktif dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari saudara, kita mau sambut Yesus sebagai Raja di atas segala raja, yang berkuasa dalam hidup kita. Sumber kasih karunia itu adalah kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, yang mengikuti setiap langkah dalam hidup kita. Di luar Yesus tidak ada anugerah, di luar Yesus tidak ada kasih karunia. Sebab itu kita mau dan Yesus ada terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia mulia, Dia agung, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, puji
cinta, ku sembah. Haleluya. Lagi-lagi sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kami mau sambut Engkau Yesus, kami mau sambut Engkau Yesus. Masuklah dalam hatiku Tuhan, pimpin setiap langkahku Tuhan. Yesus, Engkau juru selamat, Engkau pribadi yang sangat kami rindukan. Kami mau terus ada di dalam Engkau Yesus. Kaulah sumber kasih karunia dalam kehidupan kami, Kaulah sumber anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir malam hari ini. Karena pujian penyembahan kami saat ini Tuhan, dan Engkau bekerja luar biasa dalam hidup kami. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Kami mau sambut Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kasih-Mu Tuhan, semua oleh karena kasih karunia-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kau rela tinggalkan surga datang ke bumi Tuhan. Bagi kami yang percaya Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ke anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bekerja dalam hidup kami. Maka jadikan kami anak alat kemuliaan-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kau pakai kami secara luar biasa Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa akan menjadi bisa Tuhan. Mustahil akan menjadi tidak mustahil Tuhan. Kau angkat kami Tuhan, pakai kami jadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan, bagi banyak bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Akhir tahun 2020 dan mengawali tahun 2021 Tuhan. Setiap keputusan-keputusan dan program-program yang direncanakan oleh pemimpin-pemimpin kami, berkati semuanya Tuhan. Beri hikmat lebih lagi kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami Tuhan, untuk bisa membawa bangsa ini terlepas dari setiap pandemi yang ada, dan dipulihkan dari setiap krisis ekonomi yang ada Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia Tuhan. Penuh kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga gereja-Mu Galilea Tuhan, berkati hamba-Mu, bergembala, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Beri urapan Roh Kudus-Mu mengaliri hamba-Mu Tuhan, bisa terus membawa gereja-Mu terus dipulihkan Tuhan. Gereja-Mu terus bertumbuh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Acara Natal Tuhan, gereja-Mu juga berkati Tuhan. Biarlah kami Tuhan akan menyambut Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi Tuhan. Kasih karunia-Mu mengaliri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hati acara-acara yang akan dilangsungkan Tuhan,
Semua yang Tuhan buat berhasil, semua yang Tuhan buat lancar Bapa. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan, malam hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, untuk mengikuti setiap langkah-langkah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami syukur malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa pujian penyembahan ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami dalam pujian penyembahan kami, dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah melakukan bagian kami, Engkau akan memberkati kepada setiap kami yang sudah melayani pujian, yang sudah memainkan musik, yang sudah menyampaikan firman Allah. Diberkati oleh Tuhan, ditambahkan hikmat, kekuatan, pengurapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Setiap kami yang sudah setia mengikuti doa malam dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosannya untuk kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kepada kami. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, bisnismu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah pelayananmu. Saat engkau di rumah, saat engkau keluar rumah, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.